Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran berikutnya, yaitu bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini ada 4 macam. Yang pertama itu adalah bilangan kuantum utama, lambangnya N. Kalian bisa lihat materinya di LKS halaman 29 ya. Bilangan kuantum utama lambangnya N ini menunjukkan kulit tempat elektron berada. Nah, bilangan kuantum utama menunjukkan kulit. Ingat waktu di materi minggu lalu, konfigurasi elektron menggunakan teori model atom Bohr, di mana kulitnya itu ada kulit K, L, M, N, O, dan seterusnya. Nah, kulit K ini bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan N ini bernilai 1 karena ada pada kulit pertama. L2, M3, N4, O5. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan bilangan kuantum azimut, dilambangkan dengan L kecil. Apa itu bilangan kuantum azimut? Bilangan kuantum azimut ini menunjukkan subkulit. Jadi di dalam kulit itu ada subkulit. Subkulit itu adalah tempat elektron berada, digambarkan dalam bentuk orbital. Subkulit dilambangkan dengan L. Ya, bilangan kuantum utama dilambangkan dengan L. Subkulit itu macamnya ada subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Jadi ada 4 subkulit. Subkulit S itu bilangan kuantum azimutnya, L-nya itu bernilai 1, 0. Kemudian P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan bilangan kuantum magnetik, lambangnya M kecil. Bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan kedudukan atau orientasi orbital. Jadi ulang lagi, di dalam kulit ternyata ada subkulit. Nah, di dalam subkulit ada yang disebut dengan orbital. Kita mulai dari subkulit S. Ini subkulit S. L-nya tadi 0 ya. Nah, bilangan kuantum magnetiknya, orbitalnya, ini cuman ada 1 orbital dengan nilai 0. Kemudian kalau misalnya P itu L-nya 1. Nah, bilangan kuantum magnetiknya, M-nya itu ada 3. Dimulai dari -1, 0, +1. Kemudian D, L-nya itu 2. Berarti nilai magnetiknya itu dimulai dari -2 sampai dengan +2. -2, -1, 0, +1, +2. Kemudian yang F, L-nya itu 3, berarti dimulai dari -3 sampai dengan +3. -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3. Nah, ruangan-ruangan ini disebut dengan orbital, ya. Ruangan ini itu tempat di mana elektron berada mengelilingi inti atom. Yang keempat, ini adalah bilangan kuantum spin, lambangnya S. Bilangan kuantum spin ini menunjukkan arah perputaran elektron. Nah, elektron itu kan berputar, satu orbital ini ada 2 elektron. Berputarnya ada yang berputar searah jarum jam,
maka dilambangkan dengan spin positif setengah. Kalau misalnya berputarnya berlawanan jarum jam, maka nilai spinnya negatif setengah. Gitu. Kita mulai ke contoh soal. Misalnya 3P5. Angka 3 ini menunjukkan kulit. P ini menunjukkan subkulit. Dan angka 5 ini menunjukkan elektronnya. Jumlah elektronnya ada 5. Misalnya kita tentukan keempat bilangan kuantumnya. Caranya, keempat bilangan kuantum kita lihat lagi. Yang pertama, ada bilangan kuantum utama dilambangkan dengan N. N bilangan kuantum utama yang menunjukkan kulit. Kita lihat ini kulitnya angka berapa? Angka 3. Berarti kalau angka 3 ada pada kulit M. Kemudian lanjut yang kedua, bilangan kuantum azimut dilambangkan dengan L. L-nya atau bilangan kuantum azimutnya berapa? Kita lihat subkulitnya. Ini subkulit P. Kalian lihat lagi ke catatannya. Subkulit P, L-nya bernilai 1. Berarti kita tulis di sini 1. Kemudian yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M. Nah, kita isi dengan cara kita buat dulu orbitalnya, ruangan-ruangannya. Kalau misalnya P, L-nya 1, ruangannya itu ada 3, dimulai dari -1 sampai +1. Kita gambar di sini. -1, 0, +1. Lalu, kita lihat jumlah elektronnya ada 5, ya. Berarti kita isi setiap orbital ini elektronnya berjumlah 5 dengan spin ke atas dulu, atau searah jarum jam dulu. Tandanya kalau spinnya ke arah jarum jam, tandanya tanda panah ke atas. Kalau berlawanan, tanda panahnya ke bawah. Oke, kita mulai. Orbitalnya ada elektronnya ada 5. Kita isi di orbital pertama. Spin ke atas dulu, 1. Lanjut ke kolom berikutnya, 2, 3. Kalau sudah penuh, setiap kolom sudah penuh, maka kita balik lagi ke kotak yang pertama dengan spin ke bawah. 1, 2, 3, balik lagi 4, 5. Nah, yang terakhir, elektron yang terakhir menempati bilangan kuantum magnetik 0. Orbitalnya 0, berarti kita tulis M-nya 0. Kemudian spinnya, S-nya. Karena yang terakhir S-nya tanda panah ke bawah, maka nilai spinnya negatif setengah. Ibu kasih contoh lagi. 2S1. Kita lihat, tentukan nilai N-nya. N itu kulit, lihat sebelahnya angka 2, berarti N-nya 2. Kemudian L-nya, karena ini S, kita lihat kalau S berapa L-nya? 0. Kita tulis 0 di sini. Kemudian M-nya. Ingat, M kita buat dulu orbitalnya. M itu kalau S ada 0, cuma 1. 0. Kemudian elektronnya cuma ada 1, berarti kita tulis bendera ke atas, tanda panah ke atas. Nah, elektron yang cuma ada 1 menempati orbital 0, kita tulis 0. S-nya, karena elektronnya spin ke atas, maka ditulis positif setengah. Contoh lagi, 4D7. Nilai N-nya 4. L-nya subkulit D. Kita lihat L pada subkulit D itu bernilai 2. Berarti kita tulis 2. Berapa nilai M-nya? Sebelum kita bisa isi, kita harus buat dulu orbitalnya. D itu kalau L-nya 2, berarti dimulai dari -2, -1, 0, +1, +2. Ya. Kemudian ada berapa elektronnya? Lihat di sini elektronnya ada 7. Kita buat spin ke atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah penuh, balik lagi dengan spin ke bawah. 6, 7.
Yang terakhir ada pada orbital negatif 1, maka M-nya min 1. S-nya, karena yang terakhir tanda panah ke bawah, maka spinnya negatif setengah. Kita lanjut dengan soal yang berbeda. Nah, ini keempat bilangan kuantumnya sudah ada. Yang ditanyakan, tentukan orbital atau subkulit yang ditempatinya. Caranya, kita lihat di sini N-nya 3, kulit ketiga, kita tulis 3. L-nya 2, ingat, kembali lagi ke catatan, kalau L-nya 2 berarti subkulit D, kita tulis di sini D. Nah, berapa elektronnya yang harus kita tulis di atas D-nya? Maka kita harus buat dulu orbitalnya. D orbitalnya ada 5. Dimulai dari min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, gitu. Kemudian kita lihat yang terakhir ada di orbital positif 2 di sini. Dengan spinnya positif setengah, berarti spin ke atas. Nah, itu yang terakhir elektronnya. Kalau misalnya sudah spin ke atas di nomor 2, maka yang lainnya pun yang sebelumnya sudah terisi spin ke atas. Berapa jadinya jumlah elektronnya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian yang contoh kedua. N-nya 2, kita tulis 2. L-nya 1, kita lihat di sini. L-nya 1 itu P. Berapa elektronnya? Kita buat dulu orbitalnya. Ingat, P itu ada 3 orbitalnya, dimulai dari min 1, 0, plus 1. Kemudian M-nya 0. Berarti yang terakhir elektronnya ada di sini. Elektronnya spin ke atas apa ke bawah? Kita lihat di sini. Kalau tandanya negatif setengah, berarti spinnya ke bawah. Kalau ini spin ke bawah, berarti sebelumnya spin ke bawah. Kalau sudah ada spin ke bawah, berarti yang lainnya sudah ada spin ke atas. Ini. Jadi ada berapa elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ingat ya, pengisian orbital itu kan dimulai dari spin ke atas dulu, sudah penuh semua, baru balik lagi spinnya ke bawah. Kalau yang terakhirnya di 0, spin ke bawah, berarti min 1-nya pun spin ke bawah. Sisanya semuanya pasti sudah terisi spin ke atas. Semoga bisa membantu nanti latihan soal.